Sabtu 23 Juni memperlihatkan beberapa anak sedang berlatih sepak bola. Setelah selesai melakukan latihan, mereka bersiap untuk pulang. Dan seorang anak mengajak mereka untuk menjelajahi sebuah gua di kaki gunung. Namun seorang anak menolak untuk ikut karena ada kepentingan di rumahnya. Akhirnya mereka pun berangkat menuju lokasi gua tersebut. Sesampainya di gua tersebut, mereka langsung menyusuri gua itu. Saat mereka memasuki semakin dalam gua itu, mereka nggak menyadari bahwa hujan mulai turun. Malam pun tiba, dan orang tua mereka diberitahu salah satu anak yang tadi nggak ikut ke gua bahwa mereka semua bermain ke gua itu. เหมือนว่าเราอันตมดจะเข้าไปถ้ำครับก็ตะกี้มันยังบ่ตกเลยนะครับเอารถไปห้าละอ่อนบ่เจ้าถ้าขี่รถฮิปปิกมานี่ถ้าจะเปียมด Akhirnya para orang tua anak tersebut menuju lokasi gua untuk menjemput anak-anak mereka. Setibanya di gua, para orang tua anak-anak tersebut mendapati bahwa guanya sudah banjir dan mulai meminta bantuan ke pihak yang berwenang. Gubernur pun langsung terjun ke lokasi. Di TKP sudah banyak berkumpul pasukan SEAL lokal untuk mempersiapkan beberapa alat untuk mencari anak-anak tersebut. Setelah tiba di lokasi, Gubernur dan Kapten SEAL diperkenalkan dengan Fern yang sudah memetakan jalur gua tersebut. Nah, I haven't been in when it's flooded. It's a whole other game. You have a real squeeze. But there's some big chambers too. Karena gua itu banjir, maka mulailah pasukan SEAL untuk melakukan penyelaman mencari anak-anak tersebut di dalam gua yang sudah dibanjiri air. Sambil menunggu pasukan SEAL, para orang tua anak-anak itu pun tampak menunjukkan wajah cemas. Dan bapak yang satu ini ngudut dulu buat ngilangin kecemasan. Tak lama berselang, pasukan SEAL pun kembali dengan tangan kosong alias nihil. Kesedihan pun tampak dari muka para orang tua anak-anak tersebut. Berita hilangnya anak-anak itu pun mulai menyebar dan mulai banyak sukarelawan yang datang untuk ikut membantu. Ide untuk memompa air keluar dari dalam gua pun digunakan untuk mengurangi intensitas air di dalam gua. Seorang sukarelawan insinyur air yang bernama Tanet
mengamati beberapa pompa air yang bekerja dan melakukan inisiatif sendiri menemui penduduk setempat yang mengetahui seluk-beluk gunung tersebut. Karena Tanet tahu bahwa air hujan bisa masuk ke gua berasal dari atas gunung. Masuk hari kelima. Di sini Shin berpindah ke seseorang yang bernama Rick, yang sedang ditelepon temannya bernama John, yang mengetahui berita anak-anak hilang di dalam goa. John memberitahu Rick bahwa nama mereka terdaftar di list penyelamatan yang diterbitkan oleh pemerintah Thailand. Okay, Rick. Singkat cerita, si Rick dan John sudah tiba di lokasi dan mulai bersiap untuk masuk ke gua tersebut. Setelah berjalan dari mulut gua ke lokasi penyelaman, akhirnya mereka mulai menyelam menyusuri gua yang sudah dibanjiri air tersebut. Dengan jarak pandang yang minim, mereka berhati-hati dalam menyusuri gua itu. Dengan bantuan tali pemandu yang udah dipasang oleh pasukan SEAL sebelumnya. Karena adanya sedikit kendala yang disebabkan oleh terjadinya sedikit reruntuhan goa yang menimpa John, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. 7 hari pun berlalu dan masih belum menemukan anak-anak yang berada di dalam goa. Bantuan dari berbagai negara pun datang dan berkumpul turut membantu pengevakuasian anak yang terjebak di gua itu. Shin berpindah di mana Pak Gubernur mendatangi Tanet untuk tahu apa yang dilakukan Tanet. Setelah dijelaskan Tanet dan mengharuskan pengorbanan sawah penduduk, maka mediasi pun dilakukan kepada para pemilik sawah. Mốtกันกะจะอี้ ได้ แล้วมันจะช่วยละออนได้ก็เจ้า แต่ว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสรอดให้กับเด็ก เอาเลยเจ้า เปิดละออน Setelah para pemilik sawah setuju, maka mulailah Tanet dan sukarelawan lainnya mengalirkan ribuan liter air ke sawah tersebut. Singkat cerita, operasi pencarian pun mulai dilanjutkan setelah hujan reda. Perlahan-lahan John dan Rick mulai menyusuri goa. Jarak pandang yang kurang dan sempitnya medan menjadi sebuah tantangan di sini. Akhirnya John dan Rick berhasil mencapai di lokasi tempat anak-anak terjebak itu. Hello? Dan ajaibnya ke-13 anak itu masih hidup dan bisa bertahan selama 10 hari di dalam goa tanpa makanan. Wajah takut dan tubuh yang kurus terlihat dari 13 anak itu. We are hungry. I know. Okay, go back. We will come. Yeah, help each other, and our coach help. Because of our coach, we and we pray.
John dan Rick pun kembali untuk mengabarkan bahwa mereka menemukan lokasi 13 anak tersebut yang berjarak 2,5 km dari pintu masuk. Found the boys. They're alive. Sorak-sorai gembira pun nampak pada seluruh sukarelawan yang berada di lokasi sekitar goa. Tapi di sini Rick bingung bagaimana cara menyelamatkan mereka tanpa adanya pengalaman menyelam dari 13 anak tersebut. Most experienced divers. No, sir. You try and dive those kids the whole way, or you... Do you want a briefing on the rest of the way? You made it here, with a narrow rift. Then you have to de-kit to Pattaya Beach. Then comes a tough one, bit more twisty than this. 3 line, or you'll get trapped. You'll reach the boys. Setelah diberi arahan Rick, pasukan SEAL pun langsung memulai penyelaman goa untuk menuju ke lokasi 13 anak-anak itu. Pelan tapi pasti, itu yang dilakukan pasukan SEAL untuk mencapai lokasi anak-anak itu. Setibanya di lokasi, pasukan SEAL yang salah satunya adalah dokter mulai memeriksa mereka. Kemudian beberapa pasukan SEAL harus tinggal sementara menemani anak-anak tersebut, dikarenakan tabung oksigen mereka sudah di zona merah dan hanya cukup untuk kembali 1 orang pasukan SEAL saja. Di luar, Rick pun mendapat sebuah ide yang harus mendatangkan temannya, yaitu Dr. Harry. Dr. Harris. Yang juga merupakan penyelam profesional dan mulai mengumpulkan beberapa penyelam profesional lainnya. Scene pun berpindah di mana Rick, Chris, John, dan lainnya mengirim makanan ke lokasi korban. We have food. Anak-anak itu pun diberi kertas dan pena untuk menuliskan pesan kepada orang tua mereka. Somebody get these to the parents. Notes from the boys. Dan Dr. Harry pun tiba, langsung diajak melihat lokasi goa TKP. And about place we've got Jason Mallinson with us and Chris Jewell. Tanpa memberitahu apa ide Rick, Dr. Harry pun mengetahui apa yang Rick maksud dengan mendatangkannya. Karena Dr. Harry adalah dokter yang bekerja di bidang anestesi, yaitu pembiusan dalam hal kedokteran, maka dia tahu rencana Rick untuk mengeluarkan korban tersebut adalah dengan membius total mereka agar tidak terjadi kepanikan saat menyelam untuk keluar. Tapi Dr. Harry menolaknya karena itu adalah ilegal. Kemudian Scene berpindah ke anggota SEAL yang bernama Saman untuk melakukan penyelaman mengantar beberapa pakaian selam. Dalam perjalanan, masalah dialami oleh Saman, di mana tabung oksigennya menyangkut di bebatuan yang menyebabkan kebocoran dan nggak perlu waktu lama. Saman pun tenggelam karena kehabisan oksigen.
Singkat cerita, Dr. Harry pun setuju dengan rencana Rick dan diskusi pun berlangsung untuk meminta persetujuan. How, sedated? It's the only way we can dive them out. Anesthetist. Yes, I am. Setelah lama berdiskusi, akhirnya usul Rick dan penjelasan Dr. Harry pun disetujui. Dengan syarat, ini adalah misi rahasia yang tidak boleh siapapun tahu. Karena ini adalah misi rahasia, akhirnya pers pun disuruh pulang. Singkat cerita, Dr. Harry memberikan penjelasan sedikit bagaimana cara menyuntikkan obat bius. Setelah penjelasan singkat, proses evakuasi pun dimulai. Dengan metode yang disepakati, satu persatu anak mulai diberikan bius sesuai arahan Dr. Harry. Yep, steady as you go. You would have seen one of these before. That was a shock, wasn't it? Get you out of here, Silent. Didn't even feel that one. Satu anak pun mulai dievakuasi. Dengan tanpa kesadaran, dia dibawa menyelam keluar. Dan anak pertama berhasil keluar dengan selamat. Kemudian disusul anak kedua, ketiga, dan keempat. Keempat anak tersebut masih hidup dan mulai dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Hari pertama evakuasi berhasil menyelamatkan 4 orang anak. Evakuasi hari berikutnya dimulai lagi dengan prosedur yang masih sama dengan hari pertama. Dan hari kedua pun 4 orang anak berhasil dievakuasi dengan selamat. Memasuki hari ketiga di mana hujan yang dari semalam mengguyur area gunung, maka debit air pun naik. Dan tim Rick pun memutuskan untuk mengevakuasi 5 korban terakhir hari itu juga. Prosedur masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Your choice, up or down. Satu persatu mulai dievakuasi. Di tengah perjalanan, Chris mengalami masalah, di mana dia kehilangan tali pemandu. Dan untungnya menemukan tali pemandu lain, tapi dia tidak tahu tali itu mengarah kemana. Karena harus melawan waktu, Chris terpaksa mengikuti tali tersebut. Singkat cerita, Chris sampai di sebuah ruangan goa dan memutuskan untuk menunggu seseorang di belakangnya sampai di lokasi Chris buat memastikan dia nggak nyasar. Scene berpindah di mana anak pertama hari ketiga evakuasi berhasil keluar dengan selamat. Dan berpindah lagi scene ke Chris yang akhirnya dia bertemu dengan Rick. Dan Rick menyarankan untuk menunggu Harry untuk mengecek dan memeriksa anak yang Chris bawa. Dan Rick dengan anak keduanya pun berhasil selamat. Akhirnya Harry bertemu dengan Chris dan mulai memeriksa keadaan anak tersebut. Dan Harry mengatakan anak itu masih aman dan mereka mulai melanjutkan perjalanan keluar. Singkat cerita, Chris dan Harry berhasil keluar. How about Chris? He's right behind me. Dan tim terakhir dengan korban terakhir pun keluar dengan selamat juga.
sorak-sorai kegembiraan para sukarelawan pun terjadi. Keajaiban dalam evakuasi yang mustahil bisa dilaksanakan dengan sempurna tanpa ada salah satu korban anak yang meninggal. Dengan berpindahnya scene orang tua para korban bertemu kembali dengan anak-anak mereka menjadi ending film ini, dan film pun selesai.